Oke, jadi nih mau kasih panduan buat nanti pas main OBT. Sekarang ranking gue oke, masih ranking 8. Nah, jadi bahas pertama kali fitur yang di home. Oke, suaranya kecilin dulu. Nah, jadi fitur home ini yang pertama yang kayak gini nih, yang tanda seru. Ini kalau bisa dijawab, kalau misal dia muncul pertanyaan ya, itu dijawabnya kalau bisa sampai benar. Soalnya kalau misalnya jawabnya sampai 3 kali benar, itu hadiahnya lumayan menarik. Kalau nggak pertanyaan, emang cuma dapetnya kayak gitu doang kan kalau XP. Nah, terus ini request. Nah, mungkin ada yang belum ngerti. Jadi request ini kan ada 9 yang di sini ya. Nih, ini kan ada 9. Itu artinya perlu ngumpulin bintang itu nyampe totalnya 9. Nah, gimana sih cara ngejalaninnya? Pertama ini kan ada total star. Nah, ini kan perlu 3. Artinya kalau misalnya hero dan ini hero-nya yang diperluin SSR, SR sama SR. Jadi ini gue masukin SSR udah 2 kan, sedangkan dia perlu bintangnya 3. Berarti gue cukup masukin 1 SSR lagi. Nah, yang satu lagi SSR kosong aja. Gitu. Nah, ini kan udah sukses rate 100. Udah deh start. Selesai. Nah, enaknya kalau misalnya punya SSR banyak, kita di fitur ini kita bisa ngambil yang grade ini mulu nih, yang grade warna kuning, yang warna oranye. Nah, kayak gini lagi nih. Ini gue bisa ambil lagi. Sama ya, ini butuh bintangnya 3, terus sama ini SSR, SR sama R. Nah, oke. Nah, ini kan udah totalnya 8 bintang nih. Gue berarti, sedangkan gue request masih punya 2, ya kan? Berarti gue ambil ini nggak apa-apa. Ini hadiahnya itu ada lah, ini fitur lain lagi lah. Menurut gue sih ngumpulinnya agak lama ya. Ini ngumpulinnya bener pelan-pelan banget. Oke, ini masukin lagi. Nah, ini masih ada refresh sekali lagi, gue refresh. Nah, dapat lagi yang oranye. Masukin lagi. Nah, ini kan gue SR-nya udah habis nih ceritanya nih. Udah gak ada bintangnya dong. Sedangkan gue masih kurang bintang. Masukin aja yang grade lebih tinggi, nggak apa-apa. Tuh, tetap dihitung. Jadi nggak harus patokannya yang kayak gini juga ya. Bisa masukin yang lebih tinggi juga nggak apa-apa kok. Nah, kelar deh. Nah, total bintang gue 8, 12. Nah, nanti dalam waktu ya 4 jam gue dapat rewardnya semua, jadi 60 energi, 1 epic voucher sama 50 gem. Lumayan. Terus achievement. Ya, kalau ini cuman ya nyesain misi, dapat hadiahnya tiap naik level. Terus ini figure. Nah, ini nih. Ini sebenarnya lumayan kencang sih naikin BP-nya. Nah, ini gue kan udah punya 6 dari 7. Nah, ini ada rewardnya. Nah, ini kita kayaknya nggak nyampe sih ya. Gue nggak tahu sih ini nyampe apa nggak. Tapi ini ada fitur ini nih. Fitur buat injekan kaki hero atau stand lah ya kita bilang. Nah, stand ini nanti dipakai ke hero-nya gitu. Tuh level 39 baru kebuka. Nah, tapi intinya ya ini kalau misalnya dapat karakter di sini, nah itu bisa nambahin CP-nya. Ntar ada fitur lagi yang kebuka, lu dimana harus naikin bintang hero-hero ini buat dapetin bonus BP lagi gitu. Itu ntar ada lah ya, ntar gue bikin video lagi. Oke. Nah, party kalau ini kalau punya tiket gratisannya aja baru pakai. Kalau nggak punya mending nggak usah beli pakai diamond, kurang worth it. Nah, ini gue pakai aja, gue numpung ada gratisan ya kan. Nah, jangan lupa ambil. Nah, ini kebuka lagi achievement nih. Ayan. Oke. Masih ada lagi.
Itu tadi tampilan sebelumnya itu kalau nggak salah itu kalau misalnya ini kan 10/10. Kalau habis nah lu dapat reward itunya yang tadi di display sebelumnya. Oke, nah ini buat invite. Nah, ini tips aja dari gua kalau misalnya mau ngambil hadiah, kita ambil hadiah minimal yang grade ini nih, grade warna biru. Dan kalau bisa cari yang jumlahnya banyak dulu aja, misal 20, 30 gitu. Nah, ini lebih bagus lagi nih, grade warna ungu. Nah, kalau bisa ngambil dulu nih yang warna grade warna ungu. Nah, tuh hadiahnya lebih banyak. Nah, terus setiap kali kita ngunjungin itu jangan lupa juga. Nah, ngajak pencet ini, main hadiahnya. Walaupun lu mau bilang hadiahnya ampas ya main, nambah-nambahin. Tuh, nah ini battle chip buat kalau misalnya di Dungeon ini ya, ntar Dungeon equip. Yang gua ambil. Nah, jadi intinya ambil grade yang warna ungu, pink. Grade yang ini jangan kalau bisa. Nah, ini gua ntar aja, gua nggak pakai semua, nunggu lagi. Oke, jangan lupa fitur friend, tinggal pencet quick claim jadi bisa dapat semua stamina. Ini gua udah gift tadi sebelumnya udah. Oke. Apa lagi ya? Club. Kalau klub ya udah pasti tau lah ya, dapat misinya dijalanin. Nah, ini nih sebenarnya. Oke. Ini pasti udah pada tahu lah ya. Ini buat dapetin shard hero kalau lo perlu apa. Ini tolong ya dibantu ya. Gue perlu banget ya Atomic Samurai. Sama ini juga nih. Ini buat puzzle. Oke. Tolong dibantu ya yang punya gue ya. Nah, ini quest. Jadi kalau nyelesain quest dapat hadiahnya ini. Exploration. Nah, ini nih, ini namanya boss guild. Kita sebutnya boss guild aja. Nah, boss guild ini kan ada rewardnya nih, ada tingkatan reward. Jadi kalau bisa lu nyampe dapetin yang ini. Yang green tier 3 chest. Nggak apa-apa bakar diamond dikit mah. Mayan hadiahnya equip hijau, mungkin kalau lo hoki bisa dapat biru, tapi gua kurang tahu ya, kayaknya kalau masih green tier 3 itu lebih fix dapat hijau, biru harus yang blue tier ini. Oke, nah ini gua explore. Nah, kalau bisa dapat emang lebih enak chest sih, dia langsung dapat. Lu nggak perlu nyerang. Ya, head chest lagi mayan. Oke, gue dapet. Nah, ini gue kalau dia tulisan rare itu biasanya musuhnya lebih tebel daripada yang biasa nih, yang nggak ada tulisan rare. Ya, oke, line app-nya ganti dulu. Oke, gue nggak bakal battle, kelamaan ntar videonya. Nah, ini daily ini tipsnya gampang. Lu cukup challenge pakai hero-hero yang area semua. Dan kalau bisa jangan auto, lu mainin normal aja. Kalau bisa bikin yang nyerang itu pertama kali sih yang serangan area ya, kayak Atomic Samurai. Tapi ini karena gue Child Emperor dulu juga nggak masalah sih. Soalnya kan Child Emperor enak, dia skillnya ultimnya itu lebih chance kritikalnya lumayan gede lah. Nah, kalau misal dia kritikal, dia bakal nge-trigger dapat 2 energi. Itu lumayan tuh, lihat tuh, bisa dalam satu battle 4 kali loh. Nah, ini line up challenge gua nggak battle lagi. Nah, kalau coin challenge ini sebenarnya agak susah. Kenapa susah? Soalnya lu cuma bisa pakai hero yang kayak gini nih. Apa ya, hero monster. Jadi lu cuma bisa pakai hero monster. Jadi kalau misalnya lu agak suwe, ya begitulah nih, kayak gue suwe. Nggak terlalu bagus ini sebenarnya hero monsternya, jadi gue nggak bisa, gue stuck nih, belum bisa ke advance. Oke, arena ntar video tersendiri lah ya, gue bahas fiturnya aja biar gampang. Nah, hero x heroes itu mirip kayak yang tadi. Soalnya kenapa? Karena kalau lu mau lawan yang heroes, lu harus pakai hero monster. Tips dari gua, lu kalau misalnya formasi lu masih kuat nih, lu pakai formasi lu sendiri, jangan pakai bantuan bot, jangan pakai bantuan assist ini. Bantuan ini dipakai kalau misalnya lu udah nggak kuat.
kalau bisa, kalau misalnya lu udah pakai formasi lu sendiri terus lu gagal, lu coba iseng-iseng lu ganti formasi. Misalnya kayak ini kan yang paling bagus gua kan cuman apa sih, Subtara sama si Kabuto. Nah ini gue taruh belakang, jadi yang ampas-ampas ini yang nebein dulu, yang ngetengin dulu, biar SSR gue yang dua ini nggak mati duluan gitu. Ya ini lah ke unlock lah ya, apa ini ke lock ya. Jadi kalau misalnya lawan demon sama aja, tipsnya juga sama. Extreme training, nah ini sebenarnya OP. Jadi lu battle, lu dapat 3 kali kesempatan, lu bisa dapat kemungkinan shard hero apa lu dapat shard hero ini. Nah ada kemungkinan lu battle, misalnya gue battle pakai Atomic Samurai di fitur ini. Nah gue ada kemungkinan dapat shard Atomic Samurai-nya. Jadi itu lumayan. Jadi makanya kalau pakai fitur ini itu pakai hero yang bener-bener lu butuhin shardnya. Lumayan loh, kalau dalam 3 battle ini paling nggak 1 nyangkut lah gitu. Nah ini biasa gue sebut fitur lab. Ini gue udah nyampe lantai ke-3 tadi. Jadi ini gue pakai punch sweep ya. Punch sweep, nah gue langsung naik. Nah ini tips gue lagi nih, ambil kalau bisa yang crit damage aja. Crit damage, critical red, damage red, critical damage. Block itu sebenarnya bagus buat nanti di lantai keempat. 3 juga sebenarnya udah lumayan bagus sih. Cuman kalau pribadi gue lebih suka gue gedein damage gue. Kenapa? Karena jadi ibaratnya dalam 3 turn paling gak gue udah kelar lah. Soalnya kalau lama-lama rugi, kan monsternya sakit juga di ini. Jadi ini gue next, gue ambil critical damage lagi. Ini ada ininya ya. Ini kan tinggal 2 lagi nih, berarti gue cuma bisa 1 kali next lagi. Nah ini di make free juga boleh diambil. Kalau di make free boleh diambil. Di make free itu apa sih? Jadi kalau misalnya lu terima di make, dia nggak 100%. Misalnya monsternya nyerang lu, harusnya di make-nya 1000, dikurangin 20%. Nah jadi cuma 800. Lumayan. Gue ambil critical damage, gue ambil lagi. Nah oke, ini block ya sebenarnya gue nggak perlu, tapi ya udahlah, ambil next, selesai, dapat dari rewardnya. Ini Geneko Wins, hadiahnya crystal core. Terus fungsinya apa ntar ya. Nah ini sebenarnya ini bagus sih, cuman gue nggak punya diamond buat buka. Sebenarnya sayang sih. Jadi udah gue next, gue ambil aja. Oke. Ini kalau misalnya battle, ini kan masih di lantai 2. Kalau di lantai 2 menurutku masih agak gampang, karena hero gue emang agak lumayan mendukung sih. Tapi buat teman-teman kalau misalnya hero-nya kurang memumpuni, nggak apa-apa ambil grade normal. Grade hard soalnya agak keras sih gitu. Jadi kalau misalnya hero-nya udah bagus, memumpuni, terus lo juga dapat bonusnya ini bagus-bagus, nggak apa-apa coba ambil yang ini hard. Ini perlu perkiraan juga sih ya, soalnya kalau lo udah challenge, lo nggak bakal bisa ganti lagi. Jadi makanya tadi saran gua, lo kira-kira dulu lah. Kalau misalnya lo udah nggak kuat banget, lo ambil yang isi aja. Kalau misalnya lo masih kuat tapi tank lo, hero-hero yang depan lo, hero frontline itu udah nggak banyak darahnya, ambil normal aja. Hard kalau misalnya kondisi tim lo masih prima gitu. Itu buat apa sih kayak gitu? Nah itu biar lo awet, biar lo ntar bisa ranknya tinggi nih. Kan kalau ranknya tinggi lumayan, hadiah koinnya itu banyak. Kalau hadiah darinya sen ininya mah nggak seberapa. Yang diincar tuh ini hadiah ranknya yang perlu incar gitu. Oke. Nah sekarang gue mau masuk ke, mungkin ini info aja ya, infoin aja, soalnya kalau ngajarin juga gue nggak jago.
Nah, ini fitur Saitama. Ini memori. Tips gue, memori itu kalian nyesain yang main dulu nih, yang di atas-atas. Kenapa? Karena itu nambahin BP-nya lebih banyak. Bener-bener nambahnya ini banyak banget ini. Ini kalau nggak salah ini mau hampir goceng deh nambahnya. Ya sekitar 4000 berapa gitu. Lumayan ini. Terus kedua, kan kalau misalnya mainnya udah terlalu mahal tuh. Kan ini kan gue masih 125, masih dikit lah. Ntar bisa nyampe 250 nih. Kalau nggak salah yang ini deh. Itu sekali pencet ini ngedraw itu 250, itu kan udah terlalu mahal tuh ya kan, ngumpulinnya lama. Lu baru jalanin yang sub. Nah baru jalanin yang sub kan soalnya relatif murah tuh, ini baru cepet. Oh ini udah 150 sub. Menurut gua intinya jangan terlalu difokusin ya, fokusinnya tetap yang di main. Sub kalau misalnya lu iseng aja lah, kalau misalnya yang main udah terlalu mahal kan. Terus talent gini, kalau talent ini kan masih CBT, jangan ambil yang gembok. Nih yang gambar gembok jangan diambil ya, ambil yang ini aja nih, yang 4 biji. Kalau saran gua ngambil yang ini aja, tim attack. Kalau tim attack-nya udah pakai bukunya 2, baru ganti lagi ke tim HP. Kalau tim HP-nya udah perlu bukunya 2, baru ganti ke tim crit gitu. Jadi jangan lu terobos semua di attack, rugi. Ini investigasi nih. Ini bagus banget. Kalau gue biasa gue kumpulin sampai banyak, sampai 30-an, 40-an baru gue buka, biar hadiahnya langsung dapat banyak. Quest ini ya lo orang pasti udah ngeh lah ya. Ini dia harus nyesain 4 quest ini buat dapat hadiah ini. Ya kan, buat dapat hadiah ini. Nah, ini gue udah ada run, udah ada squad. Nah, ini bonus quest apa nih, kayak quest yang enggak utama ya. Lumayan sih hadiahnya, dapat 6 stamina. Nah, ini dia dikasih tahu nih, yang everyday ini artinya yang lu belum ambil. Jadi gue ambil. Nah, ini gue bisa speed up nih. Kok gue bisa speed up sih? Nah, lo orang pasti penasaran karena gue punya ini. Tuh, ini jadi gue bisa dengan gratis bisa langsung nge-speed up. Kan kalau misalnya gue nggak punya itu, gue nggak bakal gratis nih. Contohnya kayak gini, gue speed up. Kan tadi cuma free-nya sekali. Nah, sekarang gue mau speed up lagi. Oh, gue perlu diamond gitu. Makanya gue saranin tadi ngambil ini nggak apa-apa, tapi jangan ambil yang gambar gembok. Udah kalau buat CBT udah terlambat lah. Terus fitur apa lagi? Oh, ini gue jelasin item deh. Nah, ini mah dibuka aja ya, buku. Oke, connect. Ya, koneksinya lemot guys. Nah, ini buku-buku ini lo orang pasti tahu buat apa, buat upgrade skill. Oke. Nah, tadi gue lihat ada yang nanya nih, ini buat apa sih? Ntar gue jelasin, oke? Oke, mungkin ini item nggak ada yang perlu dijelasin sih ya. Oke. Nah, ini baru. Jadi gini ya teman-teman, kalau update hero tuh simple lagi nih. Pertama, lo harus naikin level ini sampai mentok. Oke. Ini gua sampai mentok tuh, udah nggak bisa lamba lagi. Kenapa? Karena biar nambahin BP lu. Lumayan nambahin satu level itu ya 98, 99. Dikumpulin ada 6 biji kan lumayan. Ini gue sampai mentok nih. Gue selalu biasakan kayak gitu. Kalau setelah gue evolusi karakter, gue pasti naikin levelnya sampai mentok. Nah, jadi gini, buat evolusi karakter itu penting banget. Ibaratnya itu prioritas pertama. Evolusi karakter prioritas pertama. Terus kalau misalnya lu orang pada bingung, ini bahannya gimana? Ya lu pencet aja. Tuh, tadi lu tinggal sweep. Nih kayak gini gue sweep. Dapat udah. Lu perlu berapa ya, lu clear aja. Nah, kalau saran gue ini kan kayak ini jangan, ini perlunya yang perlu jauh. Nih kayak gini kan ini jauh nih 1432, udah sweep langsung sekali 10. Terus lu tap lu spam tap biar dia langsung nyerang cepet kayak gitu. Oke? Terus simple. Skill. Gini ya, kalau tips dari gua,
hero-hero damager itu limit skillnya yang lu utamain di up. Hero damager apa sih? Hero damager itu hero yang ngasih damage-nya gede. Kalau kayak contoh line up gua, hero damager gua itu Atomic Samurai, si bocah nih Child Emperor, sama si Subtaran. Tapi Subtaran itu kayak nggak utama lah. Jadi gua naikin limit skill, fokusnya di Atomic Samurai. Jadi gitu ya. Lu tentuin satu hero yang lu anggap damager paling gede dan lu fokus semua up di situ. Mungkin ada yang punya Tatsumaki, itu boleh fokus upnya di Tatsumaki. Jadi hero-hero damager sih menurut gue yang bagus itu Atomic Samurai, Tatsumaki, Golden Boy. Itu bagus banget, itu dia buat di Dungeon lumayan sakit, buat di arena juga lumayan sakit. Oke. Nah, jadi skill ini kan perlu coin training. Ya. Nah, coin trainingnya lu pencet get aja, terus lu beli pakai gold. Nah, ntar dia ada waktu resting lagi kan. Lu tunggu sejam baru beli. Jangan sampai pakai stamina, nggak usah. Nah, ini kebetulan gue training udah mentok sih levelnya. Tuh, udah mentok. Jadi ini juga skill dimentokin aja ya. Nggak nambahin BP sih. Cuman lu perlu lah. Nggak apa-apa mentokin aja kalau lu ada koin mah. Nah, ini limit. Ini kan ada tulisan karakter 38/40. Itu syaratnya. Jadi lu kalau mau next limit, lu perlu naikin karakter ini sampai 40. Otomatis lu juga harus level 40 dong. Kan karena level karakter ngikutin level kita. Terus yang skill ini 114/120 itu total akumulasi dari ini nih. Dari 3 ini. Kalau dia akumulasinya udah 120, karakter udah 40, lu tinggal nyari bahan. Basic skill book sama ini. Nah, tips dari gua, buku ini kan dia bisa ada pilihannya 3 nih. Lu utamain yang ini dulu nih. Saya tamain investigation sama club quest. Beli boleh banget nih. Beli. Tapi kalau menurut gua itu lebih bagus dibelinya buat ini. Ntar gua kasih tahu ini fungsinya apa. Tapi ingat saran gua, buku ini beli kalau emang kepepet perlu. Kalau lu nggak kepepet perlu, nggak usah dibeli. Buang-buang ini doang, club point. Ini juga sama, kalau bisa dari investigasi dulu sama ini club exploration. Kalau beli ya kepepet aja, soalnya lebih bagus beli ini. Asli lebih bagus beli ini. Oke, untuk skill udah. Nah, limit break. Oke, limit break. Ini kan ada shard ya, ini lo orang udah pasti tahu lah ya. Ini bisa dibeli di Mystery Store. Mystery Store itu apa sih? Mystery Store itu kayak toko yang lu dapet kalau pas lu lagi dungeon. Misalnya gue kayak lagi nge-sweep gini nih. Itu kadang-kadang kalau misalnya lu dapet, kalau hoki dia muncul. Gitu. Harganya lumayan mahal sih kalau di Mystery Store belinya. Nah, ini gue beli energi dulu deh. Oke. Ini langsung clear 3 kali. Nah, gue lihat masih pada ketinggalan bintang. Mungkin kalian nggak tahu nih. Ini lu pencet clear lagi, lu bisa dapetin chance lagi, kesempatan buat 3 kali sweep lagi. Gitu loh. Jadi teman-teman kalau ini pas CBT ini ya, kan dapat diamond banyak. Lu orang harusnya jangan sayang-sayang diamond. Kecuali ntar pas OBT. Pas OBT, gue juga bakal cuman ngambil chance mungkin sekali doang. 60 diamond. Ya kan, terus gue clear. Nah, ini yang kedua masih lumayan murah. Tapi ini kalau kepepet aja gitu. Kalau nggak kepepet mending nggak usah, karena ntar sayang diamondnya gitu loh. Nah, ini gue udah komplit ini. Tapi gue nggak punya shot, ya kan? Gue harus gacha dapetin dupe. Dupe itu apa? Dupe itu lu gacha dan lu dapat hero-nya yang sama lagi. Nah, hero yang samanya itu ntar jadinya ini shot. Kita sebutnya itu dupe di dunia game. Tapi ada cara lain, yaitu lu pakai ini. Ya, ini namanya Omni Shard. Nah, Omni Shard ini buat nambah ditukar jadi 1 shard.
Ya dapetinnya, kalau lu tanya dapetinnya gimana, asli susah sih. Dapetin Omnishard ini susah sih, apalagi yang grade SSR. Ini aja makanya gue nge-stuck nih, gue nggak bisa upgrade lagi. Ya gitulah susahnya kalau punya hero SSR gitu sih. Lu mentok kayak bintang 2, udah deh. Lu mau upgrade bintang 3-nya lu benar-benar perjuangan hidup. Lu lihat tuh, ini gua semua nggak bisa. Oh iya, Omnishard tadi itu ada 2 tipe. Yang satu hero, yang satu monster. Jadi hati-hati. Kalau yang hero gambar elang. Kalau yang monster ini gambar apa nggak tahu lah, ini anggap aja gambar anjing ya kan. Nah, fungsinya sama kok. Nah, kalau yang versi SR ada Omnishard sama, dia ada Omnishard yang hero, ada juga Omnishard yang monster. Aduh, gua nggak punya lagi ya. Nih, pokoknya yang monster tuh sama. Mana ya yang monster itu? Nah, ini yang gambar hero, sama lah ya, yang hero gambar elang, yang monster gambar dogi. Oke, limit break. Jadi gua harap udah pada paham lah ya. Ntar pas OBT kayak begitu. Prioritas pertama evolution, prioritas kedua limit break gitu. Itu buat nge-push BP, terus sama biar lu bisa story-nya kenceng. Oke, jadi ini udah kelar. Oke, karakter udah kelar ya. Gua harap teman-teman jelas. Kalau nggak ada jelas boleh tanya lagi. Nah, ini yang nggak boleh kelewatan, Unnatural Disaster. Ini gue bilangnya apa ya? Kalau gue bilangnya ini Boss Dungeon Equip. Iya, gue bilangnya Boss Dungeon Equip karena hadiahnya ya dapetin itu Equip. Hero buat yang paling bagus di sini apa? Paling bagus Amai-Max. Amai-Max yang mana? Amai-Max itu nih yang gue pakai karakter. Yang gue pakai. Nah, ini dia Amai-Max. Ini hero paling bagus buat lawan boss ya. Soalnya dia skillnya bisa sampai 5 kali. Iya, jadi dia sekali serang bisa sampai 5 kali beruntun. Oke, jadi sekian teman-teman. Mungkin tambahannya itu di Queen Hero Challenge. Ini lu orang bisa solo, terus lu orang belum ada fiturnya kebuka. Jadi ada fitur dimana lu bisa tinggalin gitu loh, kayak AFK-in. Kalau pas lu kayak main tim. Kalau main tim kan lu bisa AFK ini pakai quick move. Kalau solo juga ada, tapi dia perlu chip. Chipnya yang mana? Chipnya tuh yang ini nih, battle chip. Jadi pas lu di challenge yang tadi, lu bisa AFK-in walaupun lu solo, nggak perlu tim gitu loh. Oke. Nah, ini yang gue bilang tadi boss challenge. Oke, ini gue belum kebuka. Aduh, level ketinggian. Nah, oke, apa lagi ya? Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Oke, mall itu kalau di item ini, kalau belinya pakai gold, kan ini kayak gini nih, bahan-bahan buat evolution, beli aja nggak apa-apa, worth it banget asli, nggak masalah. Kalau belinya pakai gold, jangan pakai diamond. Arena, kalau arena lu tanya gue yang paling worth it apa? Ini. Pertama, kalau lu seneng gacha ya udahlah lu beli epic voucher lah, siapa tahu hoki-hoki ya kan. Nah, ini yang tadi Omnishard. Ini kalau misalnya lu emang rajin nimbun ya, ini soal butuh 80 loh buat dapetin dia. Ya nggak apa-apa kalau rajin nimbun. Point club kalau tadi lu tanya gue prioritas yang paling bagus mana, yang ini. Yang kedua baru lu beli mungkin skill book kalau kepepet, sama ini juga ada skill book. Ini buat hero yang warna merah. Ini hero buat warna biru. Nah, ini nih kalau gene lu tanya gue prioritas mana, gue sih tetap ini. Tapi itu kalau sesuai kebutuhan ya, soalnya DNA ini banyak manfaatnya. Ini shop equip ini kalau beli pakai diamond, nunggu pas udah jualnya equip biru aja, baru lo beli pakai diamond. Ini kupon buat beli nih. Ini kan harganya 200 tuh, gue bisa beli, tapi gue nggak mau, buat apa.
Nah, ini nih sebenarnya kalau pack ini paling worth it. Jadi teman-teman jangan apa ya? Jangan nggak iseng buat buka-buka gitu loh. Pack ini worth it. Yang worth it yang mana? Yang ini pertama. Nih gue kalau ini udah muncul gue pasti beli. Karena ini worth it. Kalau ada diamondnya ya. Terus yang kedua ini main lah nambahin dapat ini. Kalau ini gue jarang beli soalnya bener-bener mahal 300. Dan ya kalau kepepet doang sih, kepepet dan kebetulan zaman gue banyak gitu. Oh, gue lupa satu fitur lagi ya, gear. Ya Tuhan, nih gear eksklusif. Ini asli worth it banget kalau tanya. Gear eksklusif ini jadi dia ada ini kalau udah level 38 Ascension. Ini gue udah update ya, yang belum update nih. Nah, Ascension ini kan butuh ini. Ini lu bisa dapetin sebenarnya dari lab. Tapi lu perlu kelarin boxnya gitu dulu. Dan itu satu lantai dapetnya satu deh. Nah, ini nih yang tadi gue bilang di shop tadi. Jadi kalau prioritas di shop gene itu tergantung kebutuhan lo apa. Kalau misal lo lagi perlu buat Ascension, ya lo beli. Gitu loh. Jadi lo jangan ada poin gene lo beliin semua di sini, jangan. Simpan juga, lihat-lihat butuh soalnya sesuai kebutuhan. Nah, yang enchant ya lu orang udah tau lah ya, enchant pakai tiket ini. Oh, yang BPM main 200. Nah, ini tips gua, lu fokusin enchant juga sama extension ke Hero Damager dulu, oke? Fungsinya apa? Nah, ini kan udah kelihatan nih. Jadi kalau misalnya dari bintang belum ada bintang ke sini, lihat toh. Ini HP-nya naik 10% loh. 10% jelas gede banget. Makanya menambah BP-nya kenceng banget ini, bisa 1000. Apalagi kalau misalnya udah ke bintang 2. Oke, jadi Ascension ingat, Ascension, Enchant, Limit Break, Evolution semua utamakan ke Hero Damager dulu. Jadi nggak perlu sama rata. Ini kayak gini lihat nih, gue eksklusif Atomic udah 35, yang lain lihat masih 20. Jadi lu nggak perlu ratain. Cukup satu hero utama lu upgrade sampai 30-an, baru yang lain rata 20. Ntar kalau misalnya yang ini udah 40 baru lu ratain lagi ini 25. Jadi hero-hero lain yang bukan hero-hero utama itu nyusul aja, nggak lu harus sama ratain. Oke, jadi itu aja. Kalau misalnya ada fitur lain yang lo orang mau gue bahas, chat aja ke gue, ntar gue bikinin videonya. So kalau di chat panjang ya, lo orang aja belum tentu baca. Line up, nah ini line up ada triknya dikit nih. Ini lihat ya, ini Atomic gue speednya nomor 2 nih. Tapi kalau gue pindahin ke bawah, speednya berubah jadi 3. Kenapa? Karena Subtara sama Atomic gue speednya sama. Status speednya 118. Jadi posisi hero ini kalau dibilang menentukan speed itu kalau misalnya hero-nya speednya sama. Kalau speed hero-nya nggak sama mah nggak ngefek. Ini karena kebetulan sama aja. Nah gitu, makanya Atomic gue di sini karena biar dia speednya kedua gitu loh. Oke, gitu aja sih. Mungkin kalau core ya core mah ada kelebihannya masing-masing lah ya. Oke, udah itu aja. Thank you guys. Semoga video ini ngebantu kalian. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu buat tanya, oke? Thank you.